Gereja di dalam perkembangannya itu mengalami proses-proses pematangan, ya, proses-proses juga untuk menjadi kesaksian, saudara sekalian. Nah, di dalam perspektif beberapa orang Kristen, bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah seorang yang selalu dimanja oleh Tuhan. Ya, seorang yang selalu keinginannya itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan ketika dia berada di dalam zona tidak nyaman, beberapa dari mereka kemudian meninggalkan Tuhan, kemudian mereka berpindah channel, dan mereka beralih kepada juru selamat yang lain. Hari ini kita juga diyakinkan, saudara sekalian, bahwa Alkitab kita itu adalah perpustakaan terbesar, terlengkap, yang di dalamnya ada ruang-ruang kecil, dan salah satunya itu adalah biografi. Ketika saudara membaca biografi di dunia, saudara pasti akan disodori tentang kisi-kisi kelebihan seseorang. Tapi ketika saudara mempelajari biografi di dalam Alkitab, saudara akan diberikan peta kehidupan seseorang itu seutuhnya. Pada satu sisi Tuhan pernah berkata, Daud adalah orang yang kukasihi. Tetapi juga Alkitab dengan vulgar dan sangat lugas, kita mendapatkan informasi tentang kebobrokan seorang yang bernama Daud. Nah, saudara sekalian, mari kita akan mempelajari satu tokoh Alkitab, bagaimana ia masuk di dalam dapur proses pembentukan karakter. Dapur pembentukan karakter Yusuf. Ya, saya menggunakan istilah yang hari ini populer, yang kita sedang berada di satu fenomena tentang kuliner, ya. Jadi kalau saya sebut dapur, begitu disitulah produk-produk kuliner itu dihasilkan dengan segala keragaman dan cita rasanya. Mari kita akan melanjutkan bacaan kita, saudara sekalian, di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 40, saya akan membacakan ayat 21. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Ya, berikutnya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Nah, saya membacakan ringkasan di pasal 41 ayat 2-7, saudara. Di mimpi yang pertama, Fir'aun bermimpi tentang 7 lembu gemuk yang ditelan oleh 7 lembu kurus. Ya, ini mimpinya. Kemudian mimpi yang kedua, sama juga kontennya, yaitu 7 gandum yang bernas dimakan oleh 7 gandum yang kurus dan layu. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Ya, tadi isi mimpi Fir'aun, ya. Jadi ketika dia bangun, dia alamiah sama dengan kita. Ketika saudara bermimpi, Bapak Ibu juga pasti mengalami kegelisahan, mengalami berbagai respon dari mimpi itu. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Berikut. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Sampai di sini saya hentikan dulu, saudara sekalian. Kepala juru minuman itu 2 tahun yang lalu pernah di dalam bahasa kasar kita itu mengkadali Yusuf. Ya. Yusuf waktu itu ada sedikit MOU, Memorandum of Understanding dengan kepala juru minuman. Nanti kalau kamu kembali ke jabatan dan posisimu, ingatlah aku. Tetapi Yusuf dilupakan oleh kepala juru minuman. Kepala juru roti digantung sesuai dengan penjelasan makna mimpi daripada Yusuf. Ya, oke. Berikutnya.
Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya. Nah ini dia menjelaskan peristiwa 2 tahun yang lalu. Dan menahan aku ke dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Ya ini Ibrani itu bahasa hariannya Pak Anton, Pendeta Anton. Hamba kepala pengawal istana itu, kami menceritakan mimpi kami kepadanya lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Setelah mendengar kesaksian tadi kan, ya presisinya, akurasinya, ketepatannya membuat penasaran ini. Fir'aun penasaran. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ya, dari penjelasan ini penjara pada zaman Fir'aun, pada zaman Yusuf ditahan itu adalah lubang, kemudian ditutup palka, dan ketika dikeluarkan pasti ya diangkat. Tidak mungkin suruh berangkang. Ya, ia bercukur. Wah, saya membayangkan itu. Yusuf pasti seperti Osama bin Laden. Ya, orang-orang sana kan ya full bulu kan. Ya. Jadi saudara kalau lihat yang berbulu jangan berkata evolusi belum sempurna. Ya, tersinggung dia. Karena itu secara genetik memang begitu. Kalau orang-orang Asia kan licin-licin ya, jarang yang ada bulu-bulunya ya kan. Ya, paling bulu-bulunya kalau dia mungkin memerankan Sinterklas pada waktu Natal ya. Tapi itu imitasi, sintetis. Ia bercukur dan berganti pakaian. Saya membayangkan pakaiannya Yusuf itu baunya kayak apa. Ya, itu super tengek dan penguk. Ya orang Surabaya bilang. Ya. Segala aroma kambing dan enggak karu-karuan itu. Lalu pergi menghadap Fir'aun. Nah ini jelas saudara sekalian bahwa untuk menghadap tokoh, ya, menghadap raja itu penampilan itu penting. Dan saya lihat saudara ini menghadap raja di atas segala raja. Tidak ada yang penampilannya itu asal-asalan. Saya lihat yang tim ini, pujian, musik, keren-keren semua. Saya lihat Pak Anton juga sama. Ya, jasnya warnanya beda dengan saya, sama. Cuma beda harga saudara sekalian ya. Ya, beliau 5 juta 1 biji, saya 5 juta 1 becak. Ya, bagus saya Pak Anton ya supaya bisa pulang. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ini dialog antara Yusuf dengan Fir'aun. Lanjut. Yusuf menyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Ini Yusuf ketika berbicara ini, dia bukan hanya sebagai seorang yang menafsirkan, tapi dia juga adalah seorang yang akan memberikan solusi. Kita jangan saja menjadi generasi yang penuh dengan mimpi, tapi kita juga adalah generasi yang memberikan solusi bagi generasi ini. Amin. Nah saudara sekalian, Tuhan itu membentuk karakter kita melalui hubungan dengan manusia. Yusuf di penjara saudara sekalian. Dia bergaul dengan kepala juru roti. Dia bergaul dengan kepala juru minuman. Dia dikadalin. Ya. Tapi disitulah proses pembentukan karakter. Kenapa di gereja itu kita dirancang untuk berkeluarga, berkomunitas, berinteraksi, saling menyapa. Karena ketika kita bergesekan di kelompok-kelompok, disitulah karakter kita dibentuk. Karakter kita diproses. Tapi ada orang-orang Kristen yang tidak mau mengalami proses itu, tapi nyanyinya, ku mau sepertimu, Yesus. Dan saudara sekalian, nyanyian itu berdasarkan firman. Dan firman itu pasti akan menjadi kenyataan hidup. Oke, berikutnya. Ya. Jadi Tuhan membentuk karakter kita melalui hubungan. Perhatikan Bapak Ibu, pengkualitasan karakter dan mentalitas kita bukan di ruang doa, namun kehidupan nyata
yang penuh gesekan. Besi menajamkan, manusia menajamkan. Saya kasih ilustrasi. Siapa pria yang paling menjengkelkan dan paling tidak menarik bagi seorang istri? Dia adalah suaminya. Karena apa? Dia selalu bergesekan. Keasliannya semakin diungkap. Maka ada filosofi pria yang paling menarik bagi istri-istri adalah pria lain. Wanita yang paling manis bagi laki-laki yang sudah beristri itu adalah wanita yang lain. Kenapa wanita yang ada di dekatnya adalah wanita yang paling menjengkelkan? Karena dia selalu bergesekan. Kenapa saudara seiman di gereja itu nampak menjengkelkan? Karena setiap saat kita bergesekan. Kenapa hamba Tuhan itu memuakkan di gereja kita? Karena setiap hari kita bergesekan, kita menerima nasihat, kita menerima petunjuk, kita menerima kemarahan dia. Kenapa? Tim kerja yang paling memuakkan adalah tim kerja di mana kita ditaruh Tuhan. Karena di situ kita bergesek. Ada seorang tante konseling kepada seorang gembala. Om, Tuhan itu bagaimana om ya? Terus bagaimana ses? Ini kan bahasa Belanda kan? Tempo dulu, tahun 50 sampai 80 ses. Kenapa ses? Saya ini berdoa om, supaya saya ini diberi roh lemah lembut, sabar. Tapi justru ibu mertua itu sudah beberapa bulan, beberapa tahun ini di rumah om. Tapi tambah menjengkelkan om. Itulah om, saya tambah jengkel. Tuhan tidak mendengar om. Om Gembala menjawab, doamu sudah didengar Tuhan. Tante ini, orang Batak bilang, terbelala. Bagaimana Tuhan menjawab saya om? Itu, mama mertuamu adalah jawaban. Karena melalui mama mertuamu, engkau sedang digesek-gesek untuk karaktermu semakin mulia, semakin lemah lembut, semakin sabar. Haleluya. Adakah yang mirip ini? Dan hari ini itu mungkin suami kita. Tapi jangan lus-lus. Oh Tuhan, bersyukur ini papi. Pasti nanti pulang berbeda kursi saudara. Berbeda kendaraan. Tapi katakan kepada Tuhan. Tuhan terima kasih engkau memakai orang terdekatku untuk saling bergesekan. Marilah kita menjadi pribadi yang lebih intens bertemu dengan orang lain. Saudara seiman dengan orang yang kita kasih. Karena di situ saudara akan menemukan bagaimana karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Saudara membaca pasal 40, 41, 39. Itu adalah pasal-pasal yang paling berat Yusuf diproses dalam dapur pembentukan karakter. Dan saudara membaca pada pasal 44, 45. Saudara akan menemukan betapa luhurnya karakter Yusuf. Tapi melalui proses yang begitu panjang. Kekristenan adalah karakternya. Yusuf dikagumi oleh Potifar. Yusuf dikagumi oleh Fir'aun. Karena karakternya. Dan hari ini dunia sedang mencari karakter-karakter yang mengagumkan. Dan dia berharap menemukannya kepada saudara sekalian. Amin. Tetapi hari ini relakanlah saudara dan saya dibentuk di dalam dapur pembentukannya. Mari kita bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Oke, berikutnya. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Alkitab itu kalau menyampaikan angka atau data itu pasti valid. Pasti benar. Ya, Nelson Glueck dalam seorang penulis Yahudi mengatakan bahwa ketika data-data arkeologi itu ditulis oleh Alkitab itu pasti benar. Dia bangkit, dia mati, dan itu dibuktikan dengan sejarah-sejarah yang juga ditulis di luar Alkitab.
Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai. Oke, 2 tahun. 2 tahun Yusuf hidup di dalam kekecewaan. 2 tahun Yusuf ini berada di masa berdiam. Yusuf berada di satu zona yang tidak nyaman. Dia ada di dalam penjara. Tidak ada datang pertolongan. Saudara, hari ini berbeda dengan Yusuf. Saudara punya gembala, saudara punya pendeta, saudara punya kanselor, saudara punya hamba Tuhan, saudara punya saudara seiman. Saudara akan datang dukungan. Saudara curhat, saudara akan didoakan. Tetapi Yusuf seorang diri di Mesir. Dia tidak punya sahabat. Dia tidak punya sahabat doa. Dia tidak punya sahabat yang memberi dia nasihat. Dia tidak punya sahabat yang memberi dia motivasi. Dia pernah memiliki seorang yang memberi harapan. Dan kepala juru minuman itu pada akhirnya juga mengkhianati dia. Dan dia menunggu ada tangan yang akan menolong dia. 2 tahun. Mari kita lihat saudara sekalian. Apa pesan Tuhan yang ingin disampaikan untuk kita? Tuhan bekerja dalam proses waktunya yang tepat. Amin. Berdoalah, berharaplah, berdiam dirilah dalam proses itu. Dan tunggulah, dia selalu punya waktu untuk memunculkan kita. Memunculkan kebenarannya pada waktu yang tepat. 2 tahun. Ketika saya membaca satu buku misi yang ada di Nepal. Victor Plimair adalah seorang yang berkebangsaan Amerika, seorang misionaris yang diutus Tuhan di Nepal. Ya, di kaki pegunungan Himalaya, bukan di kaki pegunungan Arjuna. Dia harus kehilangan istri, dia harus kehilangan anak. Karena memang medan misi pada zaman itu sangat berat. Berbeda dengan medan misi perkotaan. Saudara sekalian. Dan dia melayani di Nepal pada waktu revolusi Bolshevik. Itu ditulis di dalam buku yang ditulis oleh Sumra Lester, The Pioneer of Faith. Dia melayani dan hari demi hari dia harus membalut luka seseorang yang kena bayonet. Dan dia di situ juga memperkenalkan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang Nepal yang terluka secara fisik. Dia terus melayani. Di dalam buku yang ditulis Sumra Lester ini, Victor Plimair membaptis satu orang Nepal percaya Tuhan Yesus di tahun yang ke-17. Yusuf 2 tahun menerima jawaban. Victor Plimair 17 dan masing-masing saudara Tuhan punya waktu yang terindah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dia akan menjawab, dia akan menolong kita pada waktunya. Yang jelas pertolongan Tuhan itu ada. Menuai atau menerima jawaban dari Tuhan itu bersifat ya dan amin. Menerima jawaban doa dari Tuhan itu bersifat ya dan amin. Termasuk menuai. Hari ini mungkin beberapa dari saudara menabur. Dan tempat menabur yang paling subur adalah gereja. Tempat yang paling subur saudara menabur adalah rumah Tuhan. Dan satu riset diadakan bahwa di tempat di mana saudara beribadah, disitulah tempat yang paling subur untuk saudara menabur. Dan ketika saudara menabur, tunggu jo waktunya Tuhan. Saudara akan menuai. Ya, oke. 2 Korintus 1 ayat 20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Berikutnya. Kejadian 41 ayat 12, bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Saudara, di situ seorang muda Ibrani, kemudian kata ganti orang ketiga tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal. Oke, lanjut. Jangan takut merasa sendirian. Ada Tuhan yang selalu memperlengkapi. Jangan takut sendirian.
Saudara, pergumulan terberat Yesus itu adalah ketika murid-murid meninggalkan dia di Taman Getsemani. Dan itu puncaknya ketika dia terpaku di atas kayu salib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Yesus sudah pernah ditinggalkan oleh murid-murid. Dan puncaknya karena dosa, ia pernah merasakan ditinggalkan oleh Allah. Dan hari ini saudara yang telah menerima penebusan darahnya, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara sekalian, jangan takut merasa sendirian. Yusuf, pemuda Ibrani seorang diri, berjuang seorang diri, bergumul seorang diri, menghadapi kekecewaan seorang diri. Tapi Yusuf di pasal 39 di situ ditegaskan, ada Tuhan yang menyertai Yusuf. Saudara mungkin tidak punya sahabat. Kalau saudara punya teman, punya sahabat di gereja ini, bersyukurlah. Itu nilainya luar biasa, sahabat itu. Teman itu mahal sekali. Yusuf pernah menginginkan ada seorang teman yang hadir dalam hidupnya. Tapi Tuhan tidak pernah mengirim. Tapi Tuhan mengirim dirinya. Aku adalah sahabatmu. Jangan takut merasa sendirian. Ada Tuhan yang selalu memperlengkapi kita. Dia bukan hanya menyertai kita. Bukan hanya menyertai Yusuf. Tapi dia memperlengkapi Yusuf. Hari ini saudara juga bukan hanya disertai. Tapi Tuhan telah memperlengkapi saudara masing-masing dengan bakat. Dengan hikmat. Dengan karunia-karunia Roh Kudus. Saya tidak mengerti, mungkin ada yang duduk di tempat ini. Tuhan kasih karunia kesembuhan ilahi. Saudara di tempat ini mungkin ada yang Tuhan percayakan karunia kepemimpinan. Saudara mungkin di tempat ini Tuhan percayakan karunia makrifat. Saudara di tempat ini mungkin Tuhan percayakan karunia-karunia roh yang lain. Yang belum bisa dideteksi oleh gembala kita. Maka bergaulah dengan gembala. Bergaulah dengan hamba Tuhan. Jangan mondar-mandir di gereja lain. Tertanamlah di satu gereja lokal. Berakar, bertumbuh dan didewasakan di situ. Dan karunia saudara akan muncul dan akan berfungsi di gereja lokal kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Oke. Menjelang terakhir saudara. Ya ini kesukaan orang Kristen di mana saja. Ketika terakhir. Kalau masih poin 1 lemes. Ya. Poin 2. Haleluya. Terakhir langsung. Puji Tuhan. Ya. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Apa saudara kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Tadi ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri. Pada hari yang ke-40 dia naik ke surga. Dan 10 hari mereka menunggu di loteng Yerusalem. Pada hari yang ke-50 Roh Kudus dicurahkan di loteng Yerusalem. Itu hari Pantekosta. Dan Roh Kudus telah memenuhi kita. Dan mari kita merindukan dia semakin memenuhi kita. Karena disitulah letak kuasa yang ajaib dan luar biasa yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dan Roh Kudus yang mendiami kita. Puji Tuhan, seringkali situasi seperti Yusuf dialami beberapa orang percaya. Secara statistik itu super minoritas di dunia kerja, lingkungan pendidikan. Tapi lihatlah siapa yang menyertai kita dan sekaligus memperlengkapi kita. Saya kemarin melayani di institusi kepolisian. Sangat kecil dibanding dengan mereka yang tidak seiman. Super minoritas. Tetapi saya katakan kepada mereka, yang menyertai kamu adalah raja di atas segala raja. Kalau hari ini Pak Anton mungkin ditemani oleh Vladimir Putin, pasti luar biasa. Ya, beliau pasti naik mobil anti peluru, anti rudal. Ya, kalau Pak Ferry mungkin ya juga hadir bersama dengan Pak Jokowi juga. Ya, pasti juga menikmati Mercedes anti peluru juga. Tapi yang menyertai saudara dan saya bukan raja bumi, bukan juga raja tega. Yang menyertai kita adalah raja di atas segala raja. Beri tepuk tangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu.
Tuhan Yesus memberkati.